Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi perjalanan mau ke Pacet sama adik bayi. Sama adik bayi yang alhamdulillah sekarang tidur. Jadi adik bayiku ini sekarang umurnya 5 bulan dan dia sudah terbiasa PP Jombang Surabaya. Dan sekarang karena dia usianya genap 5 bulan hari ini, jadi ini adalah ulang bulannya Khalisa, kita ngasih hadiah dengan cara ngajakin dia ke Pacet. Itu sebuah hadiah sih buat Khalisa, karena dia tuh kan seneng banget sama hawa dingin, dan di Pacet itu hawanya dingin banget. Jadi itu adalah hadiah buat Khalisa. Yuk kita lihat gimana perjalanan dan situasi jalan ketika menuju ke Pacet. Tuh, ini sudah masuk daerah Pacet. Ini jalannya sudah mulai naik turun dan macet banget karena ini mungkin hari Minggu ya. Jadi tuh kelihatan banget banyak mobil yang platnya itu LLW, tuh lihat LLW, kelihatan nggak sih? Pokoknya ada banyak banget mobil yang bukan asli mobil Mojokerto. Nih jalannya udah naik turun, terus kemudian hawanya sudah kayak dingin-dingin inyau. Itu lihat daerah persawahannya ketutup mobil, sebentar ya. Tuh lihat sudah kayak gitu. Sekarang pukul 13.09 dan biasanya kan kalau di Surabaya itu panas banget, tapi di sini enggak, dingin. Ya nggak dingin sih, tapi maksudnya lebih dingin dari Surabaya. Banyak sekali kita lihat muda-mudi yang berboncengan. Nggak sih, itu mungkin suami istri. Tapi banyak kita temukan seperti itu. Tuh lihat ada wahana apa tuh? Sebenarnya aku zoom. Gimana nih? Gunung, ya ampun. Ini sudah Pacet sih, dan sudah banyak kita temukan gunung-gunung seperti itu. Parimas Waterpark ini kayak yang baru. Terus ada sebentar. Ini tempat wisata baru apa tuh? Nah, itu ada yang namanya Parimas. Sayang ikatan. Tuh lihat gunung, dan itu wahana baru, tempat rekreasi baru. Nah, katanya tiket masuknya itu kelihatan nggak sih, ngeblur ya. Kalau weekdays 15.000, kalau weekend 20.000. Tuh lihat Parimas. Ih, banyak banget tuh, lihat. Banyak banget mobil-mobilnya yang main kesini tuh. Ya ampun, sejelek ini gambarnya. Parimas Waterpark. Itu kayaknya wisata baru. Tuh gunung lagi, kita lihat gunungnya. Itu wisata baru yang pemandangannya tuh bisa langsung lihat gunung. Dan ini banyak sekali mobil-mobil parkir di samping-samping jalan. Itu yang kayaknya yang menyebabkan macet, karena itu wisata baru. Kita lihat depan itu juga gunung. Dan ini jalanan udah mulai nggak terlalu macet. Kayaknya tadi tuh yang ke tempat wisata baru itu. Nah, sekarang ini kan masih musim pandemi, tapi orang-orang masih banyak yang ke tempat wisata itu ya. Jadi itu sebenarnya nggak rekomen banget, karena seharusnya kan di masa pandemi itu tidak mendatangi tempat-tempat yang berkerumun. Jadi kayak mendatangi ke resort aja. Tuh lihat, bagus. Maksudnya pemandangannya udah beda kayak di Surabaya. Dan kayak lihat kayak gini tuh jadi tenang gitu ya, pikiran adem. Tapi jangan lupa tetap mengikuti aturan pemerintah dengan protokol kesehatan, menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini juga tempat wisata ya, namanya Pacet Mini Park, tuh temboknya kelihatan. Dan ada banyak hewan-hewan besar, tapi yang pasti patung. Terus di sini tuh kanan kirinya ada banyak orang jual buah-buah, kerupuk. Terus warung-warung makan, nggak tahu ini, tapi kenapa kok tutup ya? Oh ya mungkin karena sepi itu, karena lagi pandemi. Nah, tuh lihat depan kayak gitu jalannya, samping kayak gitu, jadi masih asri. Dan sawahnya model teras ring, yang lihatnya kita tuh jadi adem gitu ya, jadi tenang gitu ya, kayak lupa tugas, lupa pekerjaan, lupa kenyataan bahwa besok harus sudah kembali ke Surabaya. Tapi nggak apa-apa lah, merefresh pikiran tetap meskipun hanya sementara. Ada banyak gunung. Itu kan gunung. Sana tuh juga gunung kayaknya. Tuh gunung nggak sih? Iya tuh gunung, tapi kena pohon jadi nggak kelihatan. Tuh sana juga
juga pohon, tapi nggak kelihatan di kamera, tapi kelihatan kok Ini yang waktu dilihat oleh mata. di sana gunung, di sana gunung. Di depan kita gunung. Jadi samping itu gunung. Samping itu gunung. Terus ini perumahan bagus. Jadi samping itu kan gunung. Depan juga gunung. Jadi hawanya dingin itu ya karena ada banyak gunung. Jadi ini kan masuk dataran tinggi ya. Kalau dataran tinggi pasti suhunya lebih dingin. Dan ini asli beda banget kayak di Surabaya. Kalau Surabaya kan samping kanan kiri rumah, pertokoan, terus bangunan-bangunan tinggi. Kalau sini tuh masih banyak pohonnya. Jadi asri. Dan sekarang kan jam 13 lebih 18 itu nggak panas, hawanya kayak dingin gitu. Ini keadaan di sekitar Pacet. Tapi sudah banyak pengendara-pengendara motor dan mobil. Nah, itu pegunungan-pegunungan. Sebenarnya bagus, pengen ngasih tahu bagusnya. Tapi kan terbatas ya kalau pakai kamera. Jadi kanan kiri tuh banyak gunung gitu. Ini tempat hiburan baru, katanya ini Molagar, Mojokerto Lampion Garden akan dibuka sih katanya. Tapi di sini sudah banyak ini wahana baru tuh kayak biang lala, terus apa sih yang muter-muter itu. Terus banyak orang yang main layangan. Pasar elektronik, Mana? Mana sih? Pasar elektronik. Iya, di sini eventnya tuh pasar-pasar itu katanya. Tuh masuk tapi nggak pengen kesana soalnya bawa bayi dan banyak kerumunan. Kita sedang menghindari kerumunan. Oh, di sini banyak itu tuh setan-setan. Misalnya kayak Purnama, mainan sewa dan TV. Oh, itu Mojo Kembang Sore Park. Oh, itu viral. Nah, terus nih gerbangnya kayak gitu, kayak zaman-zaman Majapahit. Rame banget di sini. Ini dibangun 11 miliar katanya. Oh, itu katanya dibangun 11 miliar. Nggak tahu katanya siapa ya. Sama pemerintah. Wah, bagus amat. Sebenarnya bagus. Lucu ya, di antara ini bagian. Sepanjang perjalanan ini kita nemu banyak sekali pedagang-pedagang macam-macam. Yang paling banyak pentol bakar. Rame tapi sana Pentol bakar, terus apa nih? Iya, yang banyak pentol bakar. Oh, tape. Terus ini jalannya menurun. Ih. Rame banget pedagang-pedagang. Jadi sepanjang jalan itu banyak orang jual-jual. Tuh, depan gunung, guys. Pasar wisata Pacet. Oh, ada pasarnya. bundaran Mojo apa Pacet. Ini adalah bundaran Pacet. Jadi sebenarnya kita pengen beli pentol bakarnya. Tapi karena susah mau nyari parkir mobil, ya ditahan dulu. Oh, ini kan parkir mobil yang. Iya gak sih? Iya kan, Mas? Ya itu. Oh, gunung. Ya enak. Gunung terpampang nyata di depan kita. Tuh, lihat suka. Jadi kalau di Surabaya, kalau orang Surabaya lihat gunung tuh seneng banget, lihat sawah seneng banget. Kalau aku kan orang Jombang, lihat sawah biasa aja. Tapi kalau lihat gunung tetap excited sih, soalnya di Jombang juga nggak ada gunung. Dan di sini rumahnya bertingkat-tingkat gini. Nggak toko ya, nggak kelihatan ya. Lihat. Asri banget. Jadi kayak meskipun rumahnya bertingkat tinggi-tinggi gitu ya, itu masih banyak tanamannya karena emang pegunungan kan. Jadi tanaman bisa gampang banget. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Oh iya, kok oh iya loh, Mas. Lihatlah bagusnya. Berarti Surabaya. Ini sebenarnya ini kebun petik stroberi tapi ada pagernya, jadi kita nggak bisa lihat. Di sana loh ke belakang ini. Lagi ini. Tuh lihat, ya nggak kelihatan ya. Pokoknya itu kebun khusus untuk petik-petik stroberi. Katanya bisa petik sendiri, terus bisa dibawa pulang dan dimakan. Ini hotel tempat kita menginap. Kita udah nyampe Pacet dan kita nginepnya di Oyo ini. Enak sih, ini view-nya bagus. Depan itu udah tempat wisata. Terus gunung-gunungnya juga kelihatan banget. Dan ini hotelnya itu deket sama wisata air panas Padusan.
Dan depan ini juga tempat wisata petik pohon stroberi dan ngasih makan kelinci sama wisata kuda poni. Jadi enak kalau kita mau kemana-mana, tinggalnya di sini tuh enak banget, recommended banget pokoknya. Tuh lihat view-nya bagus ya. Tapi harus hati-hati sih karena jalanannya rame. Dan kalau mau nyebrang harus hati-hati. Tuh belakang sana ya. Belakang itu adalah wisata petik stroberi. Katanya sih 10.000 per on. Jadi kita bisa petik sendiri, makan di situ langsung juga bisa. Deket banget, tinggal nyebrang aja. Jadi ini hotelnya nyebrang aja itu udah termasuk wisata. Ini gerbang masuknya petik stroberi dan taman kelinci itu ada bannernya. Terus dikelilingi sama pagar-pagar yang khas Mojokerto banget. Bata-bata merah kecil itu. Ini gerbang masuknya. Yuk kita masuk. Jadi banyak banget pengunjungnya sekarang. Kayaknya udah pada pulang. Tapi kita mau berangkat. Sana. Kita ke sana ya. Jadi wisata petik stroberi dan taman kelinci ini dikelilingi banyak gunung. Kalau yang situ Gunung Penanggungan. Terus kalau yang sana itu, yang gede itu yang ada kabutnya, itu adalah Gunung Welirang. Nah, di bawahnya Gunung Welirang itu kan kayak ada bukit-bukit. Itu namanya Bukit Gragal, Bukit apa? Tadi apa ya? Pokoknya dikasih tahu Bukit Gragal sama Bukit apa gitu, lupa pokoknya. Itu perbukitan aja, bukan gunung. Terus di belakangnya Gunung Welirang ada yang namanya Gunung Arjuna yang terkenal itu. Kita lihat Gunung Welirang itu kan kayaknya pendek ya, maksudnya nggak terlalu tinggi, tapi sudah tertutup kabut. Ini sore enak banget suasananya buat jalan-jalan. Jadi nggak terlalu banyak angin, jadi nggak terlalu dingin suhunya. Terus juga nggak gerimis, soalnya katanya Pacet itu rawan banget hujan dan kayaknya tiap hari itu gerimis meskipun kemarau. Terus lagi ini juga hawanya nggak terlalu dingin meskipun agak sore. Loh. Jadi di sini tuh banyak banget wahananya. Yang tadi itu petik stroberi, tiket masuknya 5.000 aja. Terus nanti kalau udah dipetik stroberinya harganya 10.000 per ons. Jadi bisa dibeli dan bisa dimakan. Terus kemudian ada lagi yang namanya ngasih makan kelinci, itu 10.000 tiket masuknya. Terus untuk yang taman bermain itu 5.000. Taman bermainnya ya kayak gini nih. Ada kolam ikannya, terus kemudian wahana anak-anak yang kayaknya udah bisa jalan ya, harus bisa jalan dan tetap harus diawasi sama orang tua. Soalnya mainannya ya kayak gini nih. Tamannya ada di sana itu, ada tulisannya kan petik stroberi Padusan karena ini emang di Padusan. Terus kemudian kita lihat di sebelahnya kolam ikan ini ada banyak kantin, kita bisa beli kayak minuman atau mie gitu, pop mie. Jadi ada banyak. Ada beberapa. Terus juga ada tempat duduknya, jadi nanti kita bisa duduk menikmati makanan sambil lihat ikan. Kayak gitu. Oh, di sini juga ada tulisannya tuh, memberi makan ikan 5.000 rupiah. Kayaknya uang 5.000 rupiah itu untuk beli makan ikan. Tips ya, kalau mau ke wisata petik stroberi, kalau bisa jangan weekend, jangan pas hari Sabtu Minggu atau pas hari libur, karena pasti stroberinya sudah habis sama ini pengunjung-pengunjung lain, karena kan pasti banyak pengunjung dan mereka pasti metik stroberi kan. Jadi sebaiknya pas nggak hari libur atau nggak pas weekend, biar bisa kebagian metik stroberi sekaligus bawa pulang stroberinya. Tapi ini agak gerimis loh. Jadi di sini mendung meskipun musim kemarau, tapi ini mendung dan agak gerimis. Jadi kalau udah gerimis cepet pulang aja ya, karena ini perbukitan kan, takutnya licin nanti malah jatuh. Oke, selain ada petik stroberi sama wisata bermain, kemudian ngasih makan kelinci, ngasih makan ikan, di sini juga ada yang namanya wisata berkuda. Itu naik kuda poni, kudanya kecil sih, katanya untuk anak-anak gitu. Dan kalau orang dewasa pengen naik kuda juga, itu beratnya kayaknya sesuaikan. Kata mbaknya sih tadi kudanya kecil, jadi kalau kita terlalu gemuk atau kitanya terlalu berat, otomatis nggak bisa ya. Karena ya kasihan kudanya juga.
Terus kalau kesini sebaiknya jangan terlalu sore karena jam 4 itu udah mau tutup. Ini sekarang 4:30 kesininya, kita nggak tahu kalau emang sorenya itu udah tutup. Jadi otomatis kita nggak bisa masuk kayak gitu. Kita hanya bisa lihat-lihat pemandangan yang ada di sini. Oh ya, tempat wisata kudanya katanya di atas, tapi kita nggak tahu. Kayaknya yang kayu-kayu itu kayaknya kandang kudanya ya. Mungkin gitu ya. Karena kita nggak tahu. Tapi yang di belakang kita ini, yang di belakang saya, halo. Yang di belakang saya ini adalah wisata bermain. Itu jadi kalau kita bisa lihat ada selurutan, ada apa itu? Nggak tahu lah, pokoknya banyak mainan. Di video selanjutnya kita janji, insya Allah kita akan nyoba satu persatu wahana yang ada di sini karena di sini lengkap banget dan juga dekat sama penginapan. Kitanya nggak bisa masuk ya karena terlalu sore. Soalnya kan tadi di jalanan macet, terus kemudian pas nyampe hotel kita masih bersih-bersih diri dulu, makan dulu, kemudian tidurin si bayi dulu. Jadinya kesorean dan udah tutup. Jadinya nggak bisa masuk. Dan kalau kita pertimbangkan, kalau kita perkirakan kayaknya habisnya nggak terlalu banyak. Nih, wisata berkuda 15.000, wisata petik stroberinya 5.000. Terus kemudian apa tadi? Ngasih makan kelinci 10.000. Jadi total kayaknya cuma 30.000-an aja itu kita bisa lengkap banget dan bisa ngajak main anak, bisa nyenengin anak sekaligus. Ini kan wisata edukasi ya. Jadi kita bisa ngenalin bayi atau anak untuk lebih dekat dengan alam, menyayangi binatang, dan lebih mengenal makhluk-makhluk Tuhan. Dah. Apa? Karena kita nggak bisa masuk, dan ini udah sore banget. Katanya Pak Mali kan ngajak bayi keluar sebelum maghrib. Jadi kita pulang aja. Yuk pulang yuk. Kembali ke hotel sih maksudnya. Itu Gunung Wulirang. Kita lihat Gunung Wulirang dari dekat ya. Jadi teman-teman kalau lagi ke Mojokerto terus ke Pacet, mampir deh ke sini. Soalnya ini deket sama tempat wisata-wisata yang lain. Selain itu wisatanya di sini kan ada banyak. Dijamin deh seharian kalau ke sini sama anak pasti akan senang dan bisa memberi edukasi ke anak. Tuh lihat tuh gunungnya kayak gitu tuh, tapi nggak bisa lihat apa-apa sih. Awan. Tapi kita bisa lihat kabut karena gunungnya ketutup sama kabut. For a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one flying for the first time. Moving away to the sea. Sekarang kita sedang perjalanan pulang dari Pacet ke Surabaya. Jalanannya sepi banget, beda waktu kita berangkat tadi. Ini sekarang pukul ini sih. Tadi kita berangkat pukul 3:10 dari hotel, check out-nya jam 10. Terus sekarang jalanan sepi, dimana-mana sepi, gak ada orang jualan, gak ada orang keliweran, gak ada anak nongkrong. Padahal semalam itu banyak banget, semalam kan jam 12 sempat nyari makan. Itu masih banyak banget orang-orang yang jualan. Enggak sih, enggak banyak orang jualan sih, tapi banyak orang nongkrong, anak-anak muda nongkrong gitu. Dan ketika jam 3, ini sekarang jam 3:24, sepi banget masnya. Ya ada sih 1-2 orang yang naik motor, kayaknya mereka kayak bawa belanjaan dari pasar gitu. Nah, nanti sampai Surabaya jam berapa nanti kita kabarin. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton video kami. Semoga membawa inspirasi nih, pasar nih, jadi agak ramai. Ini emang kayak pasar gitu. Jadi banyak mobil-mobil pickup sama banyak orang belanja bawa gerobak. Bukan gerobak apa sih? Gak tau lah pokoknya gitu. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat.
Semoga bisa menjadi alternatif untuk yang akan berwisata ke Pacet. Dingin, tapi nggak sedingin dulu sih. Ya karena mungkin sudah banyak orang, sudah banyak hotel-hotel, dan pemanasan global juga. Ini juga musim kemarau, jadi dinginnya itu kayak kurang. Tapi kalau pagi banget jam segini, dingin. Karena selain emang sudah dingin, ada angin juga yang bikin makin dingin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.